Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini, Doni Priai, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik lagi, ngobrolin komik. Jadi hari ini gua nggak akan nge-review sebuah komik, tapi kita akan ngobrolin tentang komik-komik yang gua beli di bulan Maret 2024 ini. Oke teman-teman, jadi gua akan memperlihatkan manga haul gua di bulan Maret 2024 ini. Sebenarnya ada satu komik lagi yang belum nyampe ya, yaitu komik The Black Paradox dari Junji Ito. Itu lagi dalam perjalanan ya, kayaknya bakal nyampe nya tuh di awal bulan April kayaknya, karena kota gue itu cukup jauh ya dari kota besar. Jadi manga haul gue pada bulan Maret 2024 ini adalah Jadi seperti apa aja komik-komiknya, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini gua punya Naruto, karena gua ngikutin komik-komiknya Naruto ya. Tuh, jadi gua beli. Jadi ini tuh gua beli kalau gua nggak salah di awal bulan Maret ya, kalau gua nggak salah. Bind Up yang ketiga Naruto yang ini tuh baru aja, kalau gua nggak salah tuh minggu ketiga kalau gua nggak salah ya. Jadi si Naruto ini ngebut banget ya. Jadi dalam waktu 1 bulan tuh dia udah ngeluarin 2 volume teman-teman. Ini benar-benar luar biasa. Ini kayaknya bakal menguras duit gua sih ya si Naruto ini. Ini buat teman-teman yang bakal ngoleksi, siapin aja duit sebulan itu minimal 200.000 lah, karena si Naruto ini sejauh ini dia ngeluarin sebulan 2 kali teman-teman. Ini parah banget sih ya, ini benar-benar ngabisin duit nih si Naruto ini, mantap banget. Dan gue suka banget karena dia udah nyampe ke ujian Chunin. Jadi menurut gue ujian Chunin ini salah satu arc yang cukup keren ya, cukup populer di Naruto pas masih bocil ini teman-teman. Oke, jadi selanjutnya gua beli ini teman-teman, Attack on Titan. Oke, ini dia yang versi kedua ya, yang volume kedua. Sebenarnya ini keluarnya tuh udah bulan Februari apa Januari gitu ya. Gua kurang ingat juga, kayaknya bulan Februari ya, tapi gua baru beli pas bulan Maret karena menyesuaikan sama budget gua. Jadi gua tuh beli ini mengutamakan yang Naruto dulu dan komik-komik lainnya yang gua ikutin. Jadi si Attack on Titan ini bukan fokusan utama gua gitu. Jadi ini tuh bukan fokusan utama gua. Jadi gua belinya ya kalau ada duit lebih gitu. Ini tuh gua beli barengan sama Naruto Bind Up yang volume 3 kalau gua nggak salah ya. Kayak gini. Dan sejauh ini gue cukup suka sih karena covernya itu menurut gua cukup bagus gitu, makanya gua beli ya. Oke, selanjutnya di sini gua punya The Skull Start Moving in the Dark Night. Ini baru aja ya, gua beli kalau gua nggak salah minggu kemarin gua beli, dan udah gua review juga di channel gua. Gua cukup suka sama komiknya yang season kedua dibandingkan season pertama, karena menurut gua ceritanya jauh lebih bagus yang ini ya. The Skull Start Moving in the Dark Night. Ini harganya 55.000. Oh iya, yang Attack on Titan yang ini harganya 118.000 ya. Tapi ini tuh kalau seandainya teman-teman beli di toko buku online di Tokopedia ya. Info aja, gue kalau beli komik-komik lokal tuh di Dojo Buku. Nah itu adalah toko buku langganan gue di Tokopedia, karena harganya itu cukup murah ya dibandingkan sama yang lain. Dan dia tuh selalu ngasih bonus juga teman-teman. Walaupun gue nggak pernah beli yang dapat bonusannya, tapi dia tuh termasuk salah satu yang cepet ya dibandingkan toko di online yang lain, termasuk cepat dia rilisnya. Oke, dan ini juga harganya 118.000, tapi waktu gua beli online tuh kalau gua nggak salah harganya tuh sekitar 90 ribuan kayak gitu teman-teman ya. Nah yang selanjutnya ini juga gua belinya di Dojo Buku juga ya, tuh di seller langganan gua. Si Naruto ini harganya adalah 100.000, tapi ini juga kalau beli di hari pertama sama hari kedua kalau gua nggak salah ya, kena 20% gitu apa 25% gitu diskonnya. Jadi harganya itu sekitar 80 ribuan. Jadi gua rekomendasiin buat teman-teman yang pengen beli komik-komik lokal bisa coba di Dojo Buku. Oke, selanjutnya ini juga datangnya barengan nih. Nah, ini juga gua ngikutin ini. Ini tuh adalah Neon Genesis Evangelion volume ketiga teman-teman. Akhirnya setelah drama ya, ini tuh tarik ulur di delay gitu sama
yang monster ya, Naoki Urasawa Monster volume 3 yang sampai saat ini belum ada kunjung kejelasan kapan rilisnya. Jadi tiba-tiba ini tuh muncul aja tanpa pemberitahuan ya di Tokopedia-nya si Dojo ya. Nah, gua ngikutin juga Neon Genesis Evangelion. Sebenarnya gua nggak terlalu suka sama komik-komik yang tipe-tipe mecha atau robot-robotan gitu. Ini tuh gua beli murni karena enak aja gitu spine-nya atau punggung bukunya ini kalau seandainya dijajarin di rak komik itu jadi kelihatan keren kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya di volume 3 ini gua bisa merasakan mulai ada ceritanya. Yang di volume 1 sama 2 itu kan kayak nggak ada ceritanya ya. Jadi datang berantem kayak itu, nggak ada ceritanya. Di volume 3 ini gua mulai seru ya karena ada sedikit ceritanya ya. Kayaknya ini di volume selanjutnya bakal lebih seru lagi dan gua memutuskan untuk ngoleksi lengkap seri Neon Genesis Evangelion ini. Oke, selanjutnya di sini gua punya ini nih teman-teman. Ini kita singkirin dulu. Ini tuh komik Tony Wong. Tony Wong, A Legend of Emperor 3 The Rogue Prince. Nah, ini teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya komiknya sering atau warawiri ya, sering muncul lah di Gramedia, tapi gua nggak pernah tertarik buat beli ya teman-teman ya. Gue tuh pengen nyoba satu aja ya, kayak gimana sih komiknya Tony Wong itu. Ternyata pas gua beli, ternyata dia tuh warna ya, halamannya warna tuh teman-teman kayak gini, kayak ciri khas kayak komik-komik Chinese kayak gitu ya. Dan gambarnya tuh bagus dan ceritanya tuh juga lumayan seru ya buat diikutin, walaupun bukan dalam kategori yang bagus ya, tapi ya cukup bagus lah ya. Dan itu harganya berapa ya kemarin? Kalau di sini sih harganya 100.000. Kalau gua beli tuh kalau gua nggak salah berapa ya? Gua lupa harga aslinya tuh berapa ya. Pas gua beli ya sekitar 70 apa 80-an gitu lah intinya. Nah, yang terakhir. Oh ya, terus yang ini juga gua lupa ngasih tahu, yang Evangelion ini harganya adalah 110.000. Tapi ini juga gua belinya di Dojo ya, diskon 15% kalau gua nggak salah ya. Karena gua belinya bukan di hari pas dia rilis. Jadi udah sekitar semingguan kalau gua nggak salah ya. Jadi tuh harganya kalau nggak salah sekitar 80 atau 90 ribuan kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ini nih masterpiece yang udah lama gua cari ya. Ini salah satu wishlist gua dari lama. Ini adalah Kazuo Ume's The Drifting Classroom. Wih, akhirnya gua beli juga. Sebenarnya dia ini ada 3 volume ya. Jadi ini tuh adalah perfect edition. Jadi kalau gua nggak salah tuh dia ada, kalau yang versi aslinya itu 13 atau 12 volume kayak gitu. Jadi ini tuh versi perfect edition, bisa dikatakan kayak bind up editionnya lah kayak gitulah. Yang ini tuh dikeluarin sama Viz Media teman-teman. Nah, ini tuh gua udah ngikutin komik ini versi online sebenarnya ya. Volume satunya tuh gua udah baca online, cuma gua ngerasa ngikutinnya tuh karena lumayan tebel ya. Kalau baca online tuh gua kurang suka gitu. Karena baca online tuh menurut gua bikin mata itu jadi sakit gitu kalau lama kelamaan di depan komputer atau di depan tablet ya. Makanya gua kurang suka baca yang versi online. Sampai sekarang pun gua nggak suka gitu baca versi online. Tapi waktu itu emang komik itu susah banget nyarinya teman-teman. Ada sih yang jual di Tokopedia tapi harganya tuh udah dinaikin gitu. Dan setahu gua ini tuh ada di Sinar Starbook dengan harga yang jauh lebih murah ya. Makanya gua nunggu Sinar Starbook nge-restock teman-teman. Dan akhirnya kesabaran gua berbuah teman-teman. Dan ternyata si Sinar Starbook nge-restock lagi teman-teman ya. Gua seneng banget, happy banget gua. Jadi pas gua dapat uang lebih ya, gua beli akhirnya kayak gini. Karena budgetnya mepet juga teman-teman. Jadi gua harus menyesuaikan dengan budget gua. Jadi gua cuma bisa beli 2 aja. Nanti yang versi satunya mungkin kalau seandainya gua dapat rezeki lagi gua bakal beli ya. Karena yang versi volume satunya gua udah baca yang online. Jadi gua beli yang gua belum baca dulu teman-teman, yaitu volume 2 dan volume 3. Dan ini belum terlalu luar biasa menurut gua. Ini mantap banget sih komiknya, The Drifting Classroom, dan ini tebel banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini tuh sekitar 700-an halaman. Ini bener-bener gila ya. Ini gua baca ini kayaknya bakal butuh waktu teman-teman. Ini gua baca sih volume 2-nya ya, udah sampai setengah. Tuh, mana ya batasnya? Gua baca. Mana batasnya hilang? Ini gua udah baca kayak gini. Nah, gue tuh salah satu yang suka komik-komik horor ya.
waktu gua tahu si Junji Ito itu fans beratnya si Kazuo Umes, jadi gua tuh nyari-nyari komik-komiknya Kazuo Umes. Gua tuh udah ngoleksi satu ya, karya Kazuo Umes, yaitu Orochi buatan Viz Media juga. Gua udah pernah reviewnya juga, buat teman-teman yang pengen nonton bisa dicek di video gua yang sebelum-sebelumnya. Dan ini bener-bener luar biasa ya. Ini tuh bercerita tentang anak-anak di sekolah dasar yang sekolahnya itu tiba-tiba terteleportasi ke dunia antah berantah ya, yang dimana semuanya itu gurun, gak ada kehidupan, mereka bertahan hidup ya, pokoknya kacau lah dunianya. Ini tuh yang bikin ngeri itu karena di sini tuh ceritanya tuh anak-anak SD semua, jadi mereka tuh saling rebutan, mereka saling berantem, mereka saling bunuh-bunuhan, pokoknya parah banget. Ini benar-benar chaosnya itu mantap banget. Walaupun sebenarnya dari segi cerita apa ya, kayak dipaksain gitu ceritanya, tapi menurut gua ini bener-bener ini ya, bener-bener luar biasa si Kazuo Umes bikinnya. Dan ada salah satu yang gua sayangkan di komik ini ya, teman-teman bisa lihat tuh teman-teman, dia kayak pudar gitu tulisannya. Gua nggak tahu ini tuh emang sengaja dipudarin atau emang pudar dari sononya, tapi yang ini enggak sih tuh, yang ini enggak teman-teman, kayaknya ini pudar deh dari sananya, padahal ini kondisinya baru teman-teman ya. Ini yang agak gua sesalkan sebenarnya. Udah beli mahal-mahal gitu ya. Teman-teman bisa lihat tulisannya di sini tuh, Viz-nya ngilang teman-teman, tulisan Viz dan signature-nya tuh hilang. Ini agak gua sesalkan sih ya. Tuh, yang ini masih bagus tuh, tulisannya tuh kan Viz tuh kan, signature masih bagus teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, mau gimana lagi. Dan ini tuh buat info aja, ini harganya adalah 427.000 teman-teman. Jadi kalau seandainya dibeli ini tuh sekitar kurang lebih hampir 900.000 teman-teman harga komiknya dua ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini ya, komik yang gua beli di bulan Maret tahun 2024 ini. Jadi kurang lebih totalnya berapa ya? Ini aja 900, tambah ini tuh sejuta, kayaknya kurang lebih 1,3 atau 1,4 juta kayak gitulah kasarnya ya, yang gua habisin buat beli komik di bulan Maret 2023 ini. Dan sebenarnya masih ada juga ya komik yang gua beli, Black Paradox yang versi Indonesia dan belum nyampe. Itu tuh harganya kalau gua nggak salah 40 ribuan atau 50 ribu kayak gitulah ya. Itu tuh masih dalam perjalanan teman-teman, kayaknya bakal datang pas bulan April kayaknya. Oke teman-teman, jadi sekian tentang manga haul gua bulan Maret tahun 2023 ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan ya, atau buat teman-teman yang pengen tahu gua tuh beli apa aja sih komik-komik di bulan Maret kayak gitu kan. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.